Halo Gen Ranger, salam genre. Kembali lagi di Geledek Genre Lampung Mengedukasi Season 4 Episode 3. Buat teman-teman yang kemarin nonton di episode sebelumnya pasti udah gak asing sama aku, udah kenal sama aku. Tapi aku mau perkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama aku Rizal, aku dari Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung. Nah, pada episode kali ini tentu aja aku gak sendirian, aku ditemani oleh narasumber keren kita. Oke, boleh dong Kak kenalan ke teman-teman, ke Gen Rangers yang ada di rumah. Oke, halo Gen Rangers, salam kenal semuanya. Aku Hana Fitriani, kalian bisa panggil Kak Hana kali ya. Oke, mungkin kita langsung aja nggak sih Kak ngobrol? Boleh banget. Oke, tapi pasti teman-teman bakalan bingung nih, kira-kira di episode kali ini kita bakal membahas apa? Jadi kita bakalan membahas kesehatan mental. Khususnya untuk kesehatan mental remaja ya teman-teman. Betul banget. Oke, tadi kan Kak Hana dari Diptok Lampung ya Kak? Betul. Nah, kalau boleh tahu Diptok Lampung itu bergerak di bidang apa aja sih Kak sebenarnya? Oke, sebelumnya mungkin teman-teman semua juga tadi udah pada tahu ya, udah lumayan lumrah dan sering terdengar. Bismillah, semoga iya. Di Diptok Lampung itu sebelumnya kita tuh komunitas yang bergerak di bidang sosial, terutama di bidang kesehatan mental. Jadi concern kita adalah ke kesehatan mental seperti itu. Oke, kalau fokus utamanya Kak, misalkan ke remaja Kak, anak-anak atau ke umum semua dari berbagai usia atau gimana Kak? Kalau untuk concernnya usia nggak ada sih Kak. Jadi kita untuk semuanya, semua kalangan, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, terus lansia juga. Ini ya untuk semua kalangan gitu. Oh, keren banget ya teman-teman. Jadi di Diptok Lampung ini bergerak di bidang kesehatan mental terutama dan di seluruh kalangan, baik anak kecil, anak-anak sampai lansia ya Kak. Betul. Wah, keren banget. Terus kalau kegiatan rutin apa aja sih Kak yang sering kali dilaksanakan di Diptok Lampung kegiatannya? Kalau untuk kegiatan rutin kita ada yang namanya ruang dengar. Ruang dengar itu seperti support group. Seperti kalau misalkan di BK itu ada yang namanya bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Bentuknya kurang lebih seperti itu. Jadi layanan bimbingan kelompok seperti itu, tapi ini nggak terlalu kaku seperti teoritis di bimbingan konseling gitu, bimbingan kelompok atau konseling kelompok gitu. Jadi kita membuat itu lebih fleksibel, lebih modern gitu. Karena sejatinya di ruang dengar itu, kenapa namanya ruang dengar? Di sana tuh nanti teman-teman bisa mendapatkan teman baru, mendapatkan support baru, dan menceritakan apa yang ingin diceritakan gitu. Kalau kesahnya mungkin hal-hal yang mungkin selama ini dipendam gitu. Karena sejatinya manusia itu sebetulnya cuman pengen didengar kok. Kadang tuh kita cuman sesepele pengen didengar aja. Tapi nyatanya nggak semua orang itu beruntung punya teman dengar yang baik gitu. Peran Diptok Lampung dalam meningkatkan kesadaran mental itu sendiri kepada remaja gitu Kak. Gimana cara? Oke, kalau misalkan khusus untuk remaja, kita ada yang namanya Ghost to School, salah satu divisi atau program kita. Ghost to School. Selain Ghost to School, kita juga tentunya di beberapa platform dan juga event-event kita pada remaja. Kita concernnya pada remaja itu untuk remaja, biar remaja itu aware yang pertama, dan juga yang kedua bukan saja aware tapi juga tahu bagaimana cara untuk meregulasi emosinya, terus tahu bagaimana caranya mapping goals-nya dan sebagainya. Itu kita tuangkan dalam program-program kita, terutama di Ghost to School kalau misalkan remaja, dan juga di ruang dengar tadi gitu. Jadi ruang dengar itu bukan cuma kita curhat di sana, tapi juga kita sering berkolaborasi dengan beberapa hal gitu. Misalkan kemarin itu tentang ikigai. Jadi bukan cuma kita bisa curhat di sana, tapi juga kita bisa dapat ilmu tentang bagaimana kita mapping goals-nya gitu dan lain sebagainya, tergantung tema begitu. Oke, jadi kalau misalkan go to school tadi itu ke sekolah-sekolah gitu ya Kak? Betul. Jadi ingin menjangkau remaja-remaja yang ada di sekolah-sekolah itu. Betul sekali. Oke, kalau misalkan pasti
dari teman-teman di Talk Lampung dan teman-teman Gate Rangers yang ada di rumah yang saat ini nonton podcast ini pasti udah nggak asing ya Kak sama isu-isu tentang kesehatan mental remaja gitu. Bener. Terutama. Nah menurut Kakak sendiri seberapa penting sih Kak terkait kesehatan mental remaja itu sendiri? Kesehatan mental remaja. Kalau kita ngomongin tentang kesehatan mental, rasanya tuh penting banget untuk semua kalangan. Untuk remaja sendiri, itu kenapa penting kesehatan mental? Karena kalau kamu sehat mentalnya, kamu bisa berpikir kritis, kamu bisa sehat juga jasmaninya, kamu bisa lebih aware dan lebih tahu lagi langkah hidup kamu kemana, gitu. Oke, jadi kesehatan mental bagi remaja itu sangat amat penting karena untuk perencanaan masa depan kita Betul. juga. Nah, kayak kita nanti ke depannya mau seperti apa itu disupport juga dengan kesehatan mental kita pada saat kita remaja gitu kan Kak. Tapi melihat isu-isu kesehatan mental di luar sana itu kan banyak banget ya Kak, kayak remaja yang maaf banget nih kayak melakukan bunuh diri dan lain-lain sebagainya gitu kan Kak. Nah, kalau menurut aku sendiri Kak, banyak banget remaja itu tuh terkadang mereka punya masalah nih, tapi mereka tuh memendam masalah itu kayak malu atau takut untuk mengutarakan kesehatan mentalnya itu. Tapi menurut Kak Hana, kenapa sih Kak remaja-remaja di Indonesia ini Kak kayak mereka tuh takut kalau mau bahas kesehatan mental? Karena biasanya kalau misalkan mereka mau ke psikolog atau psikiater takut dijudge kayak dibilang lo gila nih atau apa gitu kan, pasti kan itu dirasain remaja kan. Nah kira-kira kenapa sih Kak gitu mereka takut kalau misalkan mau ngebahas kesehatan mental atau tabu gitu lah hal itu sengaja? Aku sepakat banget, itu stigma masyarakat sampai detik ini masih ada. Walaupun isu kesehatan mental tuh udah jadi isu yang gak habis-habis dan edukasinya juga banyak banget bisa kita temuin di mana aja, di YouTube, di TikTok, di IG, seliuran banget, banyak banget di FYP kita. Bahkan sekarang juga udah masif banget gerakan-gerakan, seminar-seminar, webinar dan lain sebagainya gitu. Cuma sampai detik ini ternyata belum memutus stigma masyarakat tentang kesehatan mental. Masih gimana ya? Masih tabu seperti yang tadi Kak Rizal katakan. Karena kenapa mungkin sampai detik ini masih banyak orang yang takut untuk ke psikolog, untuk datang ke psikolog, karena takut dicap sakit jiwa. Kenapa mau ke psikolog? Dia mah sakit jiwa, dia kemarin ke psikolog, merasa bahwa itu adalah aib, gitu. Ini miris banget karena karena dari psikolog sendiri itu adalah bukan cuman ketika kita sakit, tapi juga ketika kita merasa tidak baik-baik saja, kita udah ngerasa nih gejala-gejalanya, kita datang ke sana. Atau sekedar kita pengen curhat, pengen mapping goals kita ke depan deh. Kita nggak tahu nih abis ini masuk jurusan apa ya teman-teman SMA, teman-teman SMP abis ini ngambil IPA apa IPS ya, abis ini kerjanya di bagian apa ya. Itu kita bisa loh curhat ke psikolog. Atau kita punya masalah, terus kita udah bisa sih memetakannya, cuman kok kita bingung ya, ada hal yang mungkin masih mengganjal. Itu bisa loh kita curhatin ke psikolog gitu. Hal-hal yang seperti itu juga bisa kita datang ke psikolog, nggak melulu tentang karena aku depresi, karena aku bipolar gitu. Apalagi abis ngelihat FYP-nya, biasanya tuh di FYP ada ciri-ciri orang bipolar, bla 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 bla. Waduh, kalau 3 poin ini kamu rasakan berarti kamu mengalami bipolar. Wah, self-diagnose bener, nggak baik, nggak boleh teman-teman, nggak boleh ya. Jadi gitu, akhirnya karena aku ngerasa kayak gini nih, berarti aku bipolar nih. Abis itu ke psikolog karena dia ngerasa begitu. Ya alhamdulillah sih, tapi nggak self diagnose juga, karena untuk mendiagnosa seseorang juga kan banyak tahapannya, banyak prosesnya gitu. So stigma itu yang sampai detik ini masih ada, takut dijudge, banyak yang akhirnya menghakimi. Bukan hanya dari lingkungan sosial saja, tapi bahkan justru ancaman itu, judgement itu hadir dari lingkungan terdekat, dari lingkungan keluarganya, dari lingkungan sahabat dekatnya, dari mungkin
orang-orang figur-figur otoriter yang dia rasa dia aman bersama mereka, bersama dia. Tapi ternyata figur-figur itulah yang judgment. Itu kan jadinya kalau figur otoritas yang judge kita kan jadinya kita yang malah down banget kan gitu. Itu sih yang sangat disayangkan. Jadi untuk remaja membahas isu kesehatan mental tuh nggak usah tabu gitu ya. Betul. Karena terkadang kita mau pergi ke psikolog, ke psikiater itu tuh nggak perlu menunggu kayak kita punya kesehatan mental terganggu. Kayak Benar. misalkan kita bingung terhadap plan-plan kita ke depan tuh nggak apa-apa banget kalau misalkan kita mau pergi ke psikolog. Betul. Dan itu bukan hal yang tabu karena memang kesehatan mental itu sangat amat penting untuk kita Betul. perhatikan gitu ya Kak. Nah kalau misalkan menurut Kak Hana nih, apa sih Kak yang dapat meningkatkan kepedulian remaja terkait kesehatan mental baik untuk diri dia dan untuk orang-orang di sekitarnya gitu, untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan mental itu Kak? Gimana sih Kak caranya? Oke, untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental, ada banyak cara. Mungkin aku sharing beberapa hal yang bisa kita terapkan bersama. Yang pertama teman-teman, sebelum kita aware sama kesehatan mental ke orang lain, kita aware dulu sama diri sendiri. Self love, mencintai diri sendiri gitu, aware sama diri sendiri. Self awareness-nya ditingkatin lagi. Salah satu penyakit anak muda yang kayaknya banyak banget yang ngerasain ini, nggak enakan. Orangnya langsung gak enakan gitu, kayak dimintain apa, iya aku bisa kok, padahal nggak selalu bisa. Kamu bisa nggak nemenin aku kesini? Bisa kok, padahal dia lagi ada kerjaan penting tuh. Kamu bisa nggak besok ngisi ini? Bisa kok, bisa soalnya ini nggak bisa, kamu bisa ngegantiin. Bisa kok, aku bisa. Nggak apa-apa, aku aja, aku bisa kok, aku siap. Padahal dia nggak selalu lagi oke. Gitu. Jemput bola itu penting sih. Kalau dalam dunia karir itu kan jemput bola itu kita penting ya. Ada peluang kita ambil. Tapi again, lagi-lagi cuman kita yang bisa mengukur kapasitas dan kesehatan. Terus juga intinya semua hal dari kita. Kapasitas kita, kesehatan kita, atau mungkin waktu kita, prioritas kita, skala prioritasnya, itu cuma kita yang bisa mengukur dan kita doang yang bisa memutuskan. That's why yang pertama self love, dan jangan pernah gak enakan ya. Jangan pernah gak enakan. Mungkin kalau misalkan kalian mau memutuskan sesuatu, dilihat dari skala prioritasnya dulu deh. Kalian harus punya poin-poin prioritas di hidup kalian. Biar apa? Biar ketika kita tuh memutuskan sesuatu itu berdasarkan skala prioritas. Jadi yang paling prioritas itu nggak akan digeser sama hal-hal yang remeh-temeh gitu, sama hal-hal yang mungkin bisa kita ingin lagi kemarin atau besok atau dan lain sebagainya gitu. Jadi itu pentingnya skala prioritas. Terus juga lebih aware-nya itu dengan kesehatan diri sendiri juga. Empatinya ditanamkan lagi. Gimana cara yang menanamkan empati? Salah satunya adalah dengan memanusiakan manusia. Aku tuh senang banget sama konsep memanusiakan manusia. Salah satu poin penting yang selalu aku bawa ketika aku masuk ke dalam organisasi, komunitas, or something like that. Lingkungan itu apakah memanusiakan manusia? Gitu. Memanusiakan manusia ini bukan cuman dari luar ke dalam. Apakah mereka memanusiakan aku? Bukan cuma itu. Tapi bagaimana kita menjadi manusia yang memanusiakan manusia? Aku kalau misalkan digituin mau nggak? Gak mau. Gak suka. Jadi jangan gitu orang. Bener sih, bener. Jadi jangan gituin orang. Aku kalau diomongin di belakang, mau nggak? Enggak. Berarti nggak boleh ngomongin orang belakang. Aku nggak boleh ngomongin orang di belakang. Oke, bener sih Kak. Dari situ banyak hal yang bisa kita dapatkan. Di situ kita belajar tuh yang namanya empati secara tidak sadar.
Karena memanusiakan manusia itu adalah bentuk empati. Kita wajibnya adalah berbuat baik. Apapun nanti yang kita dapatkan timbal baliknya, itu adalah bukan ranah kita lagi. Salah satu hal lagi yang aku tanamkan sampai detik ini, hukum stoik. Filsafat stoik itu apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan di luar kendali kita. Filosofi teras tuh buku yang paling booming ya betul. Di sana dibahas tuh tentang apa yang bisa dikotomi kendali namanya, apa yang bisa kita kendalikan dan di luar kendali kita. Kita fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. Di luar kendali kita nggak usah dipikirin. Yang penting kita tahu objektifnya apa, objektif kebenarannya apa. Oke, jadi kalau kita udah berserah juga ya Kak, ibaratnya kita melakukan suatu hal dengan ikhlas, apapun nanti timbal baliknya itu tidak kita serahin aja gitu, dan itu juga dapat meningkatkan kesehatan mental kita juga Kak, biar kita nggak overthinking. Benar, biar nggak berekspektasi tinggi. Betul. Karena kadang kita tuh stres, kita tuh mikir, kita tuh overthinking karena ekspektasi kita sendiri, pikiran kita sendiri. Benar. Sebenarnya begitu. Itu sering banget pasti teman-teman remaja lakuin ya Kak. Dimulai dari diri kita sendiri juga ya Kak, kita harus kuat atau kita harus sanggup menyanggupi untuk menjadi sosok konselor itu. Terus untuk menanggapi cerita-ceritanya nggak boleh judge dan juga nggak boleh membanding-bandingkan, karena terkadang ini yang sering banget dilakukan oleh Gen Z zaman saya. Kalau temennya cerita malah dibanding-bandingin, ya lo masih enak gue gitu kan. Betul. Itu jadi mereka kurang nyaman atau malah hal-hal negatif lainnya yang bakalan terjadi setelah curhat itu kan Kak. Jadi takut atau udahlah nggak mau lagi cerita sama teman-teman gitu karena ngerasa nggak didengar gitu. Betul. Dan selanjutnya nanti diserahkan kalau misalkan kondisinya semakin buruk, diserahkan ke pihak yang memang ada di bidangnya seperti itu, yang lebih profesional gitu. Betul. Oke. Terkait isu-isu kesehatan mental yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung yang masih marak banget ya Kak. Bener banget. Sama kayak stres, terus lompat dari gedung, memutuskan untuk bunuh diri segala macam, itu sangat amat sedih sih Kak, dan sangat disayangkan. Aku juga kadang kalau dengar beritanya tuh, ya Allah kasihan atau gimana gitu kan Kak, aku juga. Nah, kalau dari Kak Hana sendiri, harapannya apa sih Kak untuk remaja-remaja di Indonesia ini terkait kesehatan mental? Harapan untuk teman-teman yang lagi nonton nih. Oke, untuk teman-teman semua, halo Sobat Gen Rangers semuanya. Aku harap ini kan awal tahun ya, di 2026 ini kita bisa semakin sehat, kita bisa sembuh dan tumbuh. Berdamai, menemukan ketenangan itu kan adalah salah satu kebahagiaan ya. Kebahagiaan kita salah satunya adalah hidup dengan tenang, damai gitu. Tapi berdamai adalah perjalanan. Karena di depan sana pasti akan ada masalah-masalah lain yang akan datang ke kita. Tapi teman-teman, dalam perjalanan berdamai ini, dalam perjalanan menemukan ketenangan ini, jangan pernah nyerah. Jangan pernah ngerasa sendiri, karena masih banyak sekali orang-orang yang sayang sama kalian. Terus berusaha, kalian pasti bisa. Berdiri di atas kaki kalian sendiri pun pasti bisa. Karena masa depan di depan sana itu akan menanti kalian, itu luar biasa banget. Dan kalian harus percaya sama cahaya kalian sendiri. Kalau misalkan kamu bilang, aku nggak oke, aku nggak pede, dan lain sebagainya, insecure, please, kita percaya bahwa setiap masing-masing dari kalian itu punya cahaya kalian masing-masing. So, aku tunggu kalian bersinar dengan cahaya kalian sendiri. Wah, keren banget nih pesan dari Kak Hana. Sedikit menyentuh aku juga sih Kak, jujur, karena ya balik lagi teman-teman, bener kata Kak Hana, kalau misalkan terkadang kita ngerasa hopeless, kita ngerasa udah kayak udah nyerah karena kita ngerasa nggak ada yang sayang sama diri kita, nggak ada yang cinta sama diri kita. Padahal
di luar sana masih banyak lah orang-orang yang sebenarnya peduli sama teman-teman yang ngerasa kayak udah nggak ada lagi yang sayang. Teman-teman di kampung pasti sangat amat sayang sama teman-teman, terkhususnya yang ada di Provinsi Lampung, dan harapannya teman-teman nggak pernah ngerasa sendiri dan juga percaya bahwasanya ada cahaya tersendiri yang terpendam di diri kita masing-masing. Dan kalau misalkan teman-teman ngerasa sendiri, ingin didengar juga, teman-teman juga boleh nih cerita ke Dito Lampung, ketemu sama Kak Hana dan lain-lain. Oke teman-teman, ini tadi pembahasan kita di episode kali ini mengenai kesehatan mental, terutama kesehatan mental remaja. Sangat amat inspiratif Kak Hana dan sangat amat menyentuh jujur. Terutama aku juga seorang remaja, jadi kayak aduh relate juga nih gitu kan. Nah aku harap juga yang kita obrolin hari ini bisa jadi insight dan juga menginspirasi Gen Rangers yang lagi nonton di luar sana. Oke, mungkin segitu aja episode 3 ini. See you di Gledek episode selanjutnya. Dadah!